Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali ada dalam sukacita Natal. Kita bersyukur karena ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu yang akan digenapi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, jangan lupa bagikan kembali apa yang memberkatimu, sehingga ada banyak umat Tuhan juga lainnya boleh dapat mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima melalui perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kelahiran Kristus, ya kan, itu membawa pengharapan buat setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus datang memberikan saya pengharapan. Amin. Kehadiran Kristus itu memberikan pengharapan. Secara khusus pada saat itu bagi bangsa Israel yang memang ada dalam tekanan bangsa penjajahan, bangsa Romawi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 1 dan ayat yang kelima, ini yang menjadi nubuatan di zaman Nabi Yesaya, dan itu digenapi pada saat kedatangan Kristus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini merupakan sebuah harapan. Ya kan, di tengah-tengah ketiada harapan, maka datanglah terang. Itu sebuah pengharapan. Datanglah terang yang besar. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel pada saat itu telah menanti-nantikan Mesias. Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, masih menantikan Mesias. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di saat itulah ketika mereka menanti-nantikan Mesias, Yesus hadir membawa pengharapan. Yesus hadir membawa terang. Makanya di ayat yang kelima dikatakan dari Yesaya pasal 9, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Natal tidak bisa dipisahkan dari hadirnya pengharapan di dalam Yesus. Dan saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, kita menemukan pengharapan itu. Karena Alkitab jelas katakan orang yang berharap kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan akan adanya jalan keluar, itu akan terjadi. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, setiap kita yang hari-hari ini mungkin engkau kehilangan pengharapan akan kesembuhan yang engkau sedang nantikan. Engkau kehilangan pengharapan akan jalan keluar yang mungkin engkau sedang tunggu-tunggu saat ini. Ada dari kita orang anak Tuhan yang mungkin sedang berdoa untuk melihat jalan keluar, namun engkau belum melihatnya. Hari ini ada berita buat setiap kita, berita kebahagiaan, berita damai, berita sukacita, bahwa Yesus datang memberikan pengharapan buat setiap kita. Apapun doa-doa kita, kita tahu bahwa ada satu waktu di mana Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya yang perlu kita pegang hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai engkau kehilangan pengharapan. Karena orang yang memiliki Yesus, dia tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Karena Kristus itulah sumber pengharapan.
Jadi orang yang memiliki Yesus seharusnya tidak pernah bisa mengalami jalan buntu. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Berarti orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, orang yang menyadari ketika Yesus lahir dalam hidupnya, dia selalu punya kesempatan untuk melihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada mujizat bagi orang percaya Yesus. Amin. Dia miracle worker, saudaraku. Dia pembuat mujizat. Itu sebabnya dalam kehidupan kita gak putus asa ketika kita diperhadapkan dengan jalan buntu. Kita gak stres ketika kita diperhadapkan dengan keadaan, aduh saya gak tahu mesti buat apa lagi nih. Aduh saya gak tahu rumah tangga saya mau dibawa kemana. Aduh saya gak tahu anak-anak saya gak tahu. Oh, banyak hal dalam hidup ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan stres. Anak-anak Tuhan tertekan. Tetapi hari ini kita diingatkan dengan lahirnya Yesus membawa pengharapan di tengah-tengah ketiada pengharapan, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Itu membuktikan bahwa masih ada solusi dalam hidup orang percaya. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus selalu jadi solusi dalam hidup saya. Amin. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau boleh punya masalah apapun. Ingat baik saudara, masalahmu hari ini tidak bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Yang membuat engkau jauh dari Tuhan itu adalah keputusanmu. Ya, saya ulangi sekali lagi, masalahmu, tekanan hidup hari ini, tantangan hidupmu, pergumulan hidupmu seharusnya tidak bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah keputusan kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Seharusnya masalah, pergumulan, tekanan hidup yang kita hadapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tempat saya bergantung, Tuhan tempat saya bersandar, Tuhan tempat saya berteduh. Dan saya tahu pengharapan saya kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi kalau kita tahu semakin tekanan hidup itu semakin membuat kita nggak kuat, semakin membuat kita hampir-hampir menyerah, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus, mencari jalan pintas. Itulah yang membuat kita sendiri secara sadar memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Bukan karena masalahmu, bukan karena pergumulanmu, bukan karena tantangan yang kau hadapi. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapapun hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, ingatlah di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Engkau tidak akan pernah menjadi orang-orang yang hopeless, kehilangan pengharapan. No, gak akan pernah ada namanya anak-anak Tuhan di kamus hidupnya itu hopeless, gak ada. Seharusnya. Tetapi dipertanyakan dengan pertanyaan, dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang ngaku beribadah kepada Yesus, melayani Tuhan Yesus, tetapi masih stres dengan tantangan hidup, tetapi masih stres ketika diperhadapkan dengan jalan yang situasi yang sulit. Loh, kita tahu kok Yesus datang memberikan saya pengharapan. Saya tahu ketika saya datang sama Tuhan selalu ada pintu yang terbuka dalam hidup saya. Saya tahu bahwa pencobaan-pencobaan, masalah-masalah pergumulan dalam hidup saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Itu kan janji Tuhan. Dan sekalipun saya diperhadapkan dengan masalah pergumulan, saya tidak akan pernah berjalan sendiri. Sebab ada satu pribadi yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itulah Yesus. Harusnya kita menyadari hal itu. Dan kalau kita tahu, kita mengerti, kita menyadari bahwa ada pengharapan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada solusi dalam hidup kita, maka kita tidak akan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Kita gak akan jadi orang-orang yang gampang tertekan, bertindak sesuka-suka hati kita. Kita tahu kita anak Tuhan, pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo pegang Yesus dalam hidupmu. Yesus datang ke dunia ini memberikan pengharapan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Ingat, dia adalah pintu. Yesus mengumandangkan dirinya, akulah pintu. Amin. Barang siapa yang masuk melaluiku, dia akan menemukan jalan keluar. Dia akan menemukan padang rumput. Dia akan ada bersama-sama dengan aku. Hari ini ada kabar sukacita buat setiap kita, bahwa selalu ada pengharapan bersama Yesus. Kalau engkau punya Yesus dalam hidupmu, kalau Yesus lahir dalam hidupmu, maka engkau tidak akan jadi orang-orang yang hopeless, tidak akan jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Karena selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang kami dengar.
Ajar kami untuk selalu melihat pribadi-Mu. Ajar kami untuk selalu memandang Yesus, bukan memandang masalah dan pergumulan kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kehadiran Tuhan, kedatangan-Mu dalam kehidupan kami merupakan sebuah pengharapan sukacita atas setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Karena kami percaya kami tidak akan pernah berjalan seorang diri. Kami tidak akan pernah dibiarkan berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menolong membela perkara kami. Hamba berdoa kalau ada Tuhan dapati di antara mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini, mereka sedang kehilangan pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan selalu akan janji-Mu, aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ingatkan selalu akan janji bahwa Engkaulah adalah pintu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau selalu membukakan jalan-jalan tertutup bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa berkat-Mu ada atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Selalu ada pengharapan bersama Yesus, karena kelahirannya merupakan pengharapan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.